Oke, kalau gitu langsung aja sebenarnya kita bakalan mulai dari match kedua dari Free Fire Master League Season kedua, match day ke-11 di Purgatory. It's coming. Yes, dan kita bakalan lihat garis lurus pesawatnya dari arah Skylots menuju ke arah Quarry. Dan udah ada Boom Heyu beserta kawan-kawannya dari Boom Esports bakal langsung turun ke Force. Dan udah ada Skylots juga yang diisi sama DG Esports. Tapi lo tau gak sih, jadi match pertamanya aja Bermuda dibikin tempo permainan sepasif itu. Nah, apalagi penasaran. Apalagi map Purgatory yang luas banget gitu kan. Itu dia, tapi kayaknya kalau misalkan kita lihat dari posisi tempat pertama lootingnya harus bahkan terjadi bentrok-bentrok nih di wilayah campsite. Bahkan ada dari First Rider, ada Red Bull Rebellion, ada Dranix, dan di atas-atasnya masih ada RRQ juga. Oke, dan kita lihat di sini dari Onyx Olympus benar-benar bisa dapetin beberapa resource yang cukup banyak lah. Tapi kita lihat di sini udah ada Red Bull Rebellion yang udah bakal langsung coba tapping ke arah Razor. Razor bertumbang, Zico pun berhasil langsung mendapatkan dua pemain dari Dranix tersisa dari Devil. Devil udah sekarat banget itu, gue rasa 5 health point. Dan akhirnya Z pun kembali lagi mendapatkan korban. Tersisa satu pemain dari Dranix dan akhirnya ada First Rider dari kejauhan di area campsite sudah memantau dari kejauhan untuk bisa mendapatkan steal kill atas fight yang terjadi antara Red Bull dan juga Dranix. Yes, yang mana kali ini 3 pemain dari Dranix bener-bener nggak langsung di end. Nggak langsung di end. baru akhirnya di end ya. Yes. Satu orang aja berarti ada Dranix, Kruger, yang kali ini harusnya bener-bener sulit banget sih posisinya. Karena kalau misalnya kita lihat tadi yang bener-bener daerah campsite, itu 4G dan bahkan ke arah bawahnya mau menuju Lumbermill, itu semua full udah diisi sama tim-tim lain. Iya, ini Kruger dengan dia nggak punya senjata, dengan juga medkitnya cuma hanya megang satu glue wall doang. Gue rasa Kruger benar-benar harus berhati-hati banget karena memang dari ke arah kiri tadi udah ada First Rider yang udah coba ngasih notice tembakan ke arah Red Bull Rebellion, dan Kruger pun sudah sadar mungkin ada di satu notice juga minimap yang udah kelihatan juga tanda panah merah ya. Ya, yang mana kalau misalnya dia mau naik ke atas, tadi itu pas bener-bener posisi turun, gue udah lihat sebenarnya ada RRQ Hades. Tim yang baru aja dapetin Buya di match pertama, dan Kruger harusnya sadar kalau misalkan dia bener-bener looting ke sini, terus notice kalau misalkan ada peluru-peluru atau senjata yang hilang, itu berarti emang bener-bener udah di looting sama RRQ. Bakal ngebikin posisi dari Kruger rotasnya bakal lebih sulit. Pusing banget sih Kruger. Pusing banget. Dia harus coba nentuin posisi dan satu lootingan yang memang menurut dia bisa dapetin, dan gue rasa itu memang perjalanannya panjang banget sih buat Kruger. Ya, yang mana kalau kita ngomongin soal Dranix sendiri, tadi dari match pertama Dranix adalah tim pertama yang harus pulang ke lobby. Dia ada di peringkat ke-12, sedangkan untuk persaingannya di grupnya sendiri itu ketat. Kalau misalkan dia harus kepleset lagi di sini, gue rasa pasti bakal bikin makin sulit lagi pasti buat Dranix di match-match selanjutnya. Karena memang dari grup A berdekatan dengan Dranix sendiri adalah Onyx Olympus dan juga Boss Titan. Boss Titan. Walaupun memang sebenarnya Onyx Olympus sama First Rider tuh sama poinnya. Tapi menurut gua kalau buat dari grup A sendiri ya Boss Titan yang jadi ancaman buat Dranix. Ada Z yang seperti kali ini bakal langsung ketahuan sama Darkhold, tapi ada respect dulu yang cukup baik kali ini. Z bakal langsung ditahan terlebih dahulu, sedangkan ada satu pemain dari Red Bull Rebellion yang udah langsung flanking ke sisi kanan dari Lumbermill. Dan ternyata dari Z-nya sendiri berhasil untuk mundur ke belakang. Yes, baik banget memang respon yang dimiliki oleh Z, karena juga di sini Z udah nggak punya vest dan juga helm, masih belum bisa mendapatkan source-nya yang cukup, dan dari kanannya udah satu pemain dari Red Bull yang udah bakal terkepung. Ada Mr. Home dimana udah bakal langsung coba terima damage dari beberapa tembakan dari First Rider, dan Ombak pun sudah langsung pop shot glue wall ke arah Red Bull Rebellion. Ya, yang mana kali ini Ombak udah langsung dibuka lagi ya, glue wall udah langsung pasang inhaler, dan ternyata dari First Rider sendiri memutuskan untuk regroup lagi, menarik ke arah belakang dari Lumbermill itu sendiri. Yes, benar banget. First Rider juga satu good moving yang cukup baik banget ya, dimana memang ketika mereka sadar di grupnya poinnya jauh, mereka memang benar-benar harus fokus untuk placementnya. Walaupun memang sebenarnya walaupun dia dapatin 5 point kills atau 7 point kill, gue rasa itu udah better banget sih. Sebenarnya ini sih yang gue suka. Kayak dari First Rider bahkan ketemu sama Red Bull Rebellion, jadi enggak perang antar pot. Justru dari pot C-nya yang bakal bener-bener ngebuka team fight ke arah dari pot A-nya itu sendiri. Tapi bergesekan ya. Iya, kalau misalnya kita lihat dari rotasinya langsung dipukul mundur ke belakang, dan sebenarnya kita bakal langsung lihat standing sementara dari round pertama tadi. Let's go. Ini dia standingnya. RRQ Hades yang tadi berhasil dapetin Buya di match pertama ya. Berhasil mengumpulkan 36 poin, dan ada lagi Onyx Olympus dan juga EVOS Esports masih seputar pot C.
Seputar Poce masih mendominasi untuk bawah-bawahnya lah ya. Yes, benar banget. Dan memang tadi memang poin view-nya di match pertama tadi memang dari RRQ sendiri mendapat zona, dapat patahan juga. Dan memang beberapa pemain, 3 pemain gua lihat tadi memang megang satu bareta yang menyulitkan banget ketika memang lu berada di open field dan lu udah masang glue, ketika lu nggak sadar itu musuh pakai bareta ya udah langsung tembus. Tapi kali ini sepertinya kita bakalan ada tim fight lagi nih antara dari tim RRQ yang kali ini sepertinya udah ada di rumah batu di wilayah Brasilia atas ya. Ini tim 10 di mana? Kayak di atap rumah kayu ya. Ini tahu gak siapa tim 10? Siapa? Dranix Kruger. Oke, inilah dia. Gue inget, ya kan? Kayak gue bilang, sebenarnya kalau dari Kruger mutusin buat naik ke arah atas, dia udah sadar benar-benar posisi lootingan senjatanya udah nggak ada, terus peluru-pelurunya udah hilang. Harusnya dia notice kalau misalkan udah ada tim lain di sini. Dan bener aja kan yang gue bilang. Dia mutusin buat ngambil rotasi dari tim RRQ, tapi kali ini dia masih bisa sabar walaupun harusnya kelihatan. Soalnya yang ngintip kali ini kapten terkuat di bumi. Nah, udah notice dong harusnya. Beberapa trik yang ditunjukkan oleh kapten terkuat di bumi harusnya udah notice, dan udah ada satu tembakan lagi dari Boss Nightmare ke arah RRQ, di mana ternyata terparty terkena satu tembakan juga dari Bigetron. Anca berhasil mendapatkan aim god di sana. Boss Nightmare harus tumbang di posisi ke-12. Wah. Ini benar-benar luar biasa banget, yang mana tadi sebenarnya kita lagi nge-spot tim fight antara dari RRQ dan juga Dranix, lalu dimunculin bos, yang mana bosnya aja kena dari Bigetron. Wah, ini angin segar banget nih buat Bigetron yang lagi bisa-bisanya sebenarnya nyalip ke posisi EVOS, tapi Kruger ternyata ketahuan sama Legalot. Gak bisa seperti semudah biasa. Itu karena ada UAV. Ada UAV seperti biasa. Penghancur. Jahat banget sumpah. Yang mainin drone siapa? Coba ngaku aja lah. Ngaku ya. Soalnya kalau misalkan antara tim 3 tim 4 tim itu oke lah, tapi ini udah satu orang terus harus terkena UAV sampai akhirnya ketahuan, itu sangat sulit. Dan ada player of the match kita dari round pertama tadi, yaitu ada RRQ Pac-Man dengan 5 killnya. Wow, RRQ Pac-Man di match day sebelumnya juga RRQ Pac-Man berhasil ngumpulin 7 poin kill sendirian ya di map Bermuda kalau nggak salah di match day ke-8. Dan memang Pac-Man sendiri dari segi aim jarak jauhnya cukup bisa dijanjikan banget untuk bisa mengcovering kepada tim-tim dari RRQ sendiri yang memang posisinya kalau misalkan rasernya udah ke pojok, Pac-Man pun selalu menjadi satu inisiasi. Langsung hadir ya. Langsung hadir. Dan kayak tadi juga kita lihat dari Pac-Man sendiri udah langsung megang SKS di sana. Tapi kita bakalan balik lagi ke tempatnya dari First Rider, yang kali ini sepertinya masih bakalan mutusin buat rotasi menggunakan vehicle. Atau ternyata vehicle-nya ditinggal. Gua kurang tahu nih. Kalau misalkan First Rider nggak pakai vehicle dan coba buat ngecekin dulu, gua rasa memang First Rider mau coba cari aman dulu. Nggak mau coba kayak cari-cari satu vision. Ditahan dulu ya? Ya ditahan dulu. Takutnya nanti kan kayak kejadiannya mobil kebakar gitu ya kan. Iya, dan ini aja ngomongin soal mobil kebakar, ada dari Boss Titan yang kayak bakalan langsung ketemu sama tim saudara e-sport. Tapi kali ini kayak tadi dari round pertama sebenarnya udah saling natis satu sama lain, tapi nggak ada yang bener-bener mutusin buat tim fight. Nggak mau. Cuman ya tembakan-tembakan peringatan aja, yang seperti yang gue bilang tadi. Memang mereka fokusnya untuk placement point, dan mereka juga ya di zona-zona keempat ketiga emang mereka bakalan all out buat ya udah, kalau misalkan emang rotasi lu dipotong dan di-cutting sama tim lain, ya lu harus mau nggak mau harus tabrak gitu kan. Wah. Luar zonanya ada EVOS, eSport, ada First Rider, ada dari Red Bull Rebellion juga yang sebenarnya bakalan ketemu sama tim DG eSport. Wow, 4 tim ini benar-benar deketan banget. Dan gue rasa nih EVOS kalau misalkan sadar ada satu pemain dari First Rider kelihatan, udah bakal langsung coba ditembak kayak ini. Karena EVOS Sam 13 di sana orang yang paling depan udah bakal ngelihat aja, bener aja di sana Abu bakal langsung coba nembakin karena ombak di sana. Ombak pun udah langsung dijatuhkan saja dengan M14 dan langsung dipulangkan ke lobby. 3 pemain dari First Rider bakal coba untuk holding position dulu, karena di sini Joker sudah bakal langsung coba ngamanin satu rumah kayu untuk bisa melakukan satu takedown ke tim EVOS. Yang mana kali ini kalau misalnya kita lihat dari Abu sendiri benar-benar fokusnya itu ke arah Darkol, sedangkan 2 pemain dari EVOS itu fokus ke arah Joker. Tapi kali ini udah mulai dikeker-keker sama Sam 13. Kalau misalnya kita lihat Sam 13 bakal coba untuk majuin, kita lihat menggunakan shotgun double barrel, tapi di sisi kiri dari Sam 13 udah langsung ngebuka fire-nya. Kali ini bakal langsung dimajuin lagi, kita lihat ada gocek dan masih bisa oleh Joker dan berhasil di knockdown oleh Mr. 05. Yes, di sini Souza dan juga Darkol bakal langsung coba manfaatin vehicle yang didapatkan dan akhirnya bisa untuk menjauhi area dari EVOS sendiri yang berhasil mendapatkan 2 pemain dari First Rider. Dan memang
keputusan yang sangat bagus juga untuk First Rider, nggak mau dipaksakan untuk bisa fight dengan tim EVOS karena memang kerugiannya ketika di sisi lain memang di grup A sendiri memang First Rider itu di posisi keempat, ya kan, di atas sama poin sama Olympus. Karena misalkan kita ngomongin soal First Rider-nya, dia ada dari grup A yang persaingannya lebih ketat dibandingkan dari grup C-nya itu sendiri. Tapi sepertinya bakal ada tim fight lagi yang mana dari RRQ Legalot bakalan coba ngancurin Glor di seberang bukitnya ya. Kita masih belum tahu ya. Ada tim siapa ya di sana ya? Yes, benar banget. Di sini RRQ benar-benar coba nahan atau mempertahankan teritorialnya, nggak mau diganggu sama siapapun karena memang dari posisinya sendiri udah enak banget. Dia dapetin vision yang luas juga ke arah Brasilia, dan ketika Bigetron tadi dapetin Boss Nightmare, Bigetron coba buat nabrakin ke arah rumah batu. Bigetron sadar kalau memang posisinya itu udah open field dan emang sulit banget buat lu coba maksain ke arah teritorial RRQ karena memang membuang resource dari Global sendiri gitu. Walaupun memang ada Mr. Wagor. Tapi kan tetap produksinya makan waktu ya. Kita bakalan lihat yang mana Calvin harusnya benar-benar udah tahu nih posisi dari EVOS Esport. Biasanya kalau dari pro team itu instingnya tuh lumayan berasa ya. Banget. Tapi di sisi lain ada dari Boss juga yang sebenarnya lagi ada terjadi team fight berikut dengan Boom dan juga dari Bigetron itu sendiri. Yes, benar banget. Ini masih belum ditembak-tembak dan ini udah mulai ditembakin. Yang mana kita lihat kali ini Abu udah lumayan sekarat. Begitu juga dengan Mr. 05 tapi udah langsung pasang gol di sana. Kita lihat Zico bakalan coba untuk nembakin, tapi para pemain EVOS berhasil untuk ada di jembatan, dan bahkan Mr. Home udah langsung berhasil untuk di knockdown. Walaupun ada trending knockdown di sana yang mana Street berhasil juga untuk di knockdown. Tapi ada kedatangan tim 2 yang bakalan langsung coba backstep ke arah RS Rebellion, dan di sini Street berhasil untuk di revive, dan sini Abu berhasil mendapatkan seorang Z yang bakal coba untuk di revive, dan Sam 13 dengan baretanya langsung nembus ke arah Mr. Home, dan akhirnya 2 pemain dari Red Bull Rebellion harus terkena knockdown. 2 pemain tersisa dari Red Bull Rebellion bakal coba untuk masuk ke zona selanjutnya, dan di sana ternyata ada DG Esport, ada Easy yang melihat seorang Zico yang masih berdiam di tenda. Karena kali dari Red Bull Rebellion benar-benar posisinya itu kena third party dari tim DG Esport. Angin yang seger juga pastinya ada dapat 1 poin tambahan ya. Walaupun kali ini dari Red Bull Rebellion ya itu emang benar-benar udah masuk ke next circle. Justru kali ini malah DG Esport yang harusnya bakalan kesambut sama 2 tim yang ada di depannya. Ada Bigetron dan juga dari Boom Esport. Yes, dan di sini PR-nya dari DG Esport sendiri coba buat masuk zona, udah dapat vision juga dari Boom dan juga Bigetron ketika memang sadar ada 1 pemain atau satu tim yang berada di bukit. Gue rasa itu udah bisa jadi notice buat 2 tim ya. Tapi di sini kita lihat zonanya udah mental ke arah Boss Titan dan juga saudara Esport yang lebih diuntungkan untuk dipatahan. Dan gue rasa ini tinggal menunggu momen yang tepat karena di sini Onyx Olympus udah nggak menerima putih dan udah ada tembak-tembakan juga. Gue rasa dari Boom Esport ke arah tim First Rider. Yes, yang mana kali ini benar-benar banyak banget tim yang harus masuk lagi ke next zone berikutnya ya. Ada sekitar 4-5 tim, dan bahkan di sisi lain juga ada Onyx Jars yang harus tereliminasi ya di sana ya. Wah, gue nggak tahu tuh kena danger apa kena airdrop nih. Gue rasa nih kayaknya bau-bau kena airdrop. Bau-baunya kena airdrop, tapi kita nggak tahu ya. Untungnya nggak ke spot, tapi kali ini ada Nuting yang bakalan tapping ke arah para pemain dari tim DG Esport yang ada di rumah beton. Yes, dan di sini Bigetron udah ada 1 pemain Anca megang launcher, bakalan langsung coba tembakin terus. Nuting gak bakal lepas ke arah Bigetron, di mana Anca bakal langsung 1 pop shot keluar, di mana sisi lain pun Straw Hat berhasil mendapatkan seorang Ikam. Bagare juga udah bakal langsung setengah health pointnya. Berasa banget tembakan atau peluru panas dari Nuting di sini udah bakal langsung coba terus digempur, tapi ternyata masih bisa untuk berlindung di belakang tembok rumah batu ya. Ya, yang mana kali ini benar-benar dari Bigetron posisinya harusnya udah lebih enak. Di sisi lain juga ada Kanar yang berhasil untuk dikenalin, tapi seperti terjadi team fight lagi di sini yang mana antara RRQ yang bakal ketemu sama tim Onyx. Ada granat yang masuk di dalam glue ya ternyata. Baik banget dari Legalot, tapi kali ini dari sang kapten kita masih bakal dicoba dulu, lebih sabar lagi pastinya, dan dicoba lagi untuk menghancurkan glue. Itu banyak banget glue yang numpuk di tangga, ada 3 glue numpuk di tangga. Gue suka banget momennya Legalot the next level benar-benar kayak dia nggak panik banget ketika memang bomnya masuk dari arah atas. Mereka dia cuma nutupin doang. Dan di sisi lain ada Boom Esport yang bertemu dengan tim dari DG sendiri, dan di mana EZ berhasil mendapatkan seorang Nating dan langsung coba dapatkan langsung, dan akhirnya di sini Straw Hat udah terkena loncat dari Center Team di sana, di mana EZ udah terkunci, dan akhirnya Boom Esport harus tereliminasi di posisi ke-10, di mana Center Team cukup nyayur dapetin 3 pemain tersisa dari DG Esport.
Ya, yang mana tadi itu benar-benar dari DG masih satu, Bigetron dan juga Boom terwipe out oleh EVOS Esports dengan senjata M79 yang dimiliki sama Sam13. Itu benar-benar baik banget on point. Yang pertama Boom, sampai akhirnya dari Bigetronnya juga harus kena. DG yang malah sisa selamat ada sendiri. Iya, dari EZ sendiri memang benar-benar bisa buat menghindari fight yang terjadi walaupun memang harus merelakan temannya, dan ternyata Street bisa ketahuan aja. Dan di sisi lain pun Onyx Olympus harus try hard berduel dengan tim RRQ Hades, yang dimana di sini dari seorang O'Connornya atau Galot berhasil langsung terkena down oleh Bara. Dimana Pac-Man pun bakal berduel dengan Thompson, tapi ternyata masih bisa untuk ditahan oleh dua pemain Onyx Olympus. 3 pemain tersisa bakal langsung coba dihancurin aja gluolnya. Ergan pun masih coba berpindah-pindah terlebih dahulu, dimana Tayo udah cukup sekarat bakal coba healing terlebih dahulu, tapi ada Mr. 05 dari belakang. Hey, udah langsung masuk, nggak pakai salam, dimana udah Mr. 05 terkena satu MP40 dari O'Connor. Abu pun udah bakal terkunci pergerakannya oleh Gluol, dan Sam13 dari jauh dengan satu launcher berhasil meluluhlantahkan dari tim RRQ sendiri. Ya, yang mana kali ini benar-benar Onyx juga harusnya masih ada di atas ya. Ini benar-benar baik banget dari EVOS. Dia benar-benar langsung ngesergap, nggak pakai berhenti. Tapi apakah kira-kira dari EVOS Esports sebenarnya Natis kalau masih ada tim Onyx Olympus yang berada di atas rumah Brasilia, dan Wiza berhasil di-knockdown oleh Darkhold di sisi lain. Yes, tapi berhasil untuk di-steal aja oleh Abu. Ternyata Abu bisa memanfaatkan momen yang ada, dan kita lihat di sini dari Ergan dan juga Tayo tersisa 2 pemain dari Onyx Olympus. Bakalan ketahuan kah kalau misalkan dari Ergan atau Tayo memberikan satu step ataupun memberikan satu notice dari tembakan, gue rasa ini bisa jadi bumerang juga buat Onyx Olympus. Ya, yang mana sebenarnya tim fight-nya juga nggak bisa dibikin terlalu lama, mengingat ini zona kelima bakalan lebih sakit, dan zonanya nggak ada di sini. Selain Red Bull Rebellion dipulangkan di peringkat ke-6. Oke, kali ini EVOS udah benar-benar ada di bawah, udah mulai keintip-intip sama player dari Onyx Olympus. 2 orang yang tersisa ada di atas ya. Yes, bener banget. Dan di sini Darkhold udah bakal langsung coba open vision aja ke arah SES atau saudara e-sport, dimana dari dinaikin dong, udah bakal dinaikin aja, udah bakal 3 orang sekaligus dong. digerebek aja di sini. Ergan bakal langsung jumpsuit dengan Tayo. Masih ada satu respon keluar yang cukup baik, tapi di sini udah terpojok saja, sudah bakal langsung dikandangin, bakal lempar granat, udah bakal langsung di 3 buah granat dilemparin untuk bisa menghindari atau mengusir dari EVOS. Tapi di sini EVOS gak gentar bosku, bakal langsung coba di revive aja kan dari seorang Tayo, bakal coba untuk ditahan dulu. Dan Street ternyata berhasil langsung juga berhasil di-knockdown oleh satu pemain dari EVOS Street di sana. Iya, ini dia yang mana saudara e-sport kita lihat bakalan coba untuk maju, yang mana Bara dan Mangkali bakalan berdua bakalan ngancurin Gluol yang dibikin sama tim Boss Titan, dan itu dia Boss Titan yang dipulangin peringkat ke-4. Gak pakai lama, langsung pindah vision lagi ke arah EVOS Esports, yang mana kali ini Apu dan juga Sam13 dalam satu Gluol yang sama, ganti-gantinya terkena spray hit oleh Sesmang. Bakalan coba untuk maju dari arah kanan, kita lihat udah dipasang Gluol, dan First Rider harus dipulangkan di peringkat ke-3. Oke, Sam13 apa yang bakal dilakuin kali ini? Dia bakalan untuk mundur lagi pastinya ke belakang zona dan harus tereliminasi oleh zona. This is Buya for saudara e-sport. Yes, benar banget. EVOS pun juga walaupun dia memberikan buyanya ke arah saudara e-sport,